Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Sabila untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Eh, Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu Siapa? Lutfan. Kenapa? Izin. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks eksplanasi. Ada yang bisa membantu Ibu buat share screen? Ada Bu, saya. Silahkan. Ibu kirim PPT-nya di WA ya. Iya Bu. Apakah apakah sudah ada Bu? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian tentang alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi, informasinya harus berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum generik, bukan pasif partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks ekspansi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, jika kalian sudah mengerti, kemudian ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Jadi, di identifikasi ini membahas tentang proses bagaimana sebuah bencana itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Nah, dalam rangkaian kejadian ini dijelaskan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Seperti mengapa tsunami itu dapat terjadi. Nah, kalian itu harus menjelaskan prosesnya. Yang ketiga, ada interpretasi. Nah, di interpretasi ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi, bagaimana kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut dari bencananya. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai sebuah teks. Oh, sebelum itu ada kaidah kebahasaan.
Kemudian ada kaidah kebahasaan teks ekspanasi. Yang pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kausual dan waktu, ketiga terdapat istilah ilmiah, keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang terakhir bersifat informatif. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks ekspanasi yang harus ada di dalam sebuah teks ekspanasi. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai contoh teks ekspanasi. Silakan Sabila coba bacakan. Baik, Bu. Contoh teks eksplanasi banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembangunan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Lalu ada penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukaan dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Lalu ada penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab banjir utama dibandingkan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya, akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Lalu pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal dengan penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Baik, Bu, sudah. Baik, terima kasih Sabila. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang cara membuat teks eksplanasi dari ciri-ciri dan kaidahnya, Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah teks eksplanasi, lalu minggu depan kalian presentasikan. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengirimkan sebuah link kuisis yang harus kalian isi. Nanti Ibu linknya dikirim melalui grup ya. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika kalian sudah mengerti, sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.